Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan kami rutinitas kami setiap malam Jumat, yaitu tidak dapat dengar Pak. Tidak dapat dengar Pak. kamera open dulu mana? Latihan wah. Putar. Tolong nggak? Kalau ini terlihat tunggu loling. Udah mau. Selesai tembak. Satu jelas itu masih oleh saya. Wawancara pula. Wawancara tanggal tahu sih. Ini satu negara mari mau dulu aja tuh. Kata mau punya tol. Kamu mau mulai alam dokter satu mah. Jadi satu mulai tibata mulai satu. Kami terhati-hati. Satu mulai tibata sama mulai tata. Oh, ingon timamu halingat tahu. Ustaz. Mana tuh? Di Pabuat juga Ustaz ada jadwal zikir begini. Ada jadwal juga. Pabuat belum. Di Pabuat ini itu aliran ini ilmu sholat, ilmu Bukan ilmu sholat, ilmu naksabandia. mentiadakan sholat itu. Naksabandia. Naksabandia bukan tarekat Naksabandia itu yang sesat, cuman pembawanya yang Gurunya. menyesatkan tarekat Naksabandia. Berarti dia tegur itu. Iya. Nah, ilafir. Sudah habis putusan. Kalau putusan lo Majelis ulama ulama di Ustaz Fahri di TVRI Dinyatakan sesat dan menyesatkan. berarti dua pasal begitu. Itu nama tarekat itu tarekat Naksabandia Al-Khalidiyah. Baru orang bikin organisasi namanya Akidah Syariah Akidah atau Akidah Syariah. Ada tahu itu ali DP nama lembaga. Orang sudah bikin tanpa besar. Disebut selama itu. Nah, DP guru ini adalah perspektif tidak lulus. Akhirnya dia mengklaim diri sebagai guru. Sedangkan kalau dalam tradisi tasawuf itu menjadi mursyid itu tidak gampang. Iya, lo itu Ustaz dulu tapi lu halaman. tidak dijadikan baca Quran. Melakukan persidangan antara pihak Yayasan Akidah Syariah dan pihak Akidah syariah. Akidah Syariah. yang dipimpin langsung oleh MUI Kabupaten Bogwato serta tim Pakem atau pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat menghasilkan putusan bahwa salah satu aliran yang diajarkan adalah aliran sesat dan menyesatkan. Ketua MUI Kabupaten Bogwato Pak Heri Jafar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan fatwa bahwa diduga salah satu aliran yang diajarkan di wilayah Kecamatan Pakuan adalah aliran sesat dan menyesatkan. Putusan ini diterima dengan baik oleh pihak Yayasan Akidah Syariah tersebut. Dirinya menegaskan bahwa fatwa tersebut tidak menyebutkan tarekat Naksabandia Al-Khalidiyah, melainkan lebih kepada guru yang telah mengajarkan aliran sesat tersebut. Ini telah memfatwakan dan menetapkan bahwa Sudah sikat sana. Sedikit. Ini ada di sini kalau tidak salah di Masjid sana. Yang Masjid sana. Oh, yang Loren ke anu punya itu Ustaz, Loren ke Tambah.
kalau ini poli DP organisasi lain. Dia DP isi sama dengan yang Ustaz Hamdan Ladiku punya. DP isi juga tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. DP organisasi MPTT itu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Yang di sini sama isinya juga Naqsabandiyah tapi DP organisasi Majelis Usman Ma'zum. Kalian buat DPSI juga Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, DP nama organisasi dari Akidah Syariah. Hal ini sebelumnya sudah dibubarkan oleh Pak Arman Hamad sama Pak Buas. Dia menyusul Di Libuo itu di Libuo. yang ini Naqsabandiyah ini. Iya di Libuo itu waktu dibubarkan. Di Libuo. Tidak yang sekarang ini dulu. Iya yang di Libuo ini yang ditutup. Yang di Luwu. Bagian Singapura berharap masyarakat yang telah Ya bola guru lingon. tersebut agar membuka diri serta Ya bola guru lingon. agama Islam yang sesungguhnya. Ya, tangguh loh. Fitrian Titangga, kontributor Gorontalo. Pak. Jadi dia punya setelah ditelusuri, dia ini belajar juga itu di tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tapi tidak tuntas begitu. Cuma kan mailo tapule memoti amalan-amalan di situ tuh. Amalan zikir apa semua. Kemudian dia mendirikan sendiri organisasi Akidah Syariah. Dia mendirikan sendiri di mana-mana dia pilih dia sendiri. Amalan-amalan itu dia lakukan. Nah itu kalau dalam tradisi tasawuf tidak dibolehkan itu begitu. Seseorang itu bisa menjadi mursyid dan orang berbayat pada dirinya itu atas dasar mandat dari mursyid sebelumnya. Pandai sekolah timah tapi ijazah. Kalau belum dapat ijazah ya Di raport mamo. kamu ngajari. Begitu formalnya seperti itu. Raport mau merah amin. Akhirnya kan yang terjadi itu begitu. Sesat dan menyesat. Ya. Benar itu Naqsabandiyah Khalidiyah. Amalannya juga benar, tapi mungkin dia belum di pulau tapu mandat ini tatala lo ngajar ya kan. Pasi-pasi dia apa semua dia. Lain pun Di handal maksudnya. hampir kepala desa lo data kalau masuk Kepala desa berapa? berapa Ini di sini ini. yang ini yang Pak buat ini sama dengan di Ustaz Sarban itu saya pernah tanya Ustaz kalau Ustaz ini tarekat apa dia bilang saya pernah ikut Qadiriyah dan saya pernah berbayat di tarekat Qadiriyah. Baru saya tanya siapa mursyidnya sekarang. Ada bahan kan siapa tahu kan kalian. Dia bilang mursyid terakhir itu di Abraham. Terus setelah meninggal siapa yang di Abraham itu pernah sebelum meninggal dia bilang mursyid Qadiriyah di Gorontalo itu semasa dia yang setelah dia nanti itu belum ada sampai dia meninggal itu tidak ada mandat oleh Satbila makanya dia lebih banyak menghidupkan prana sakti daripada Qadiriyah karena dia khawatir Tidak ada mandat itu. tidak ada mandat. Baru saya telusuri itu soal itu mandat itu seperti apa. Ternyata mandat itu ada dua. Mandat seorang mursyid itu ada dua. Pertama mandat dari mursyid langsung. Kemudian mandat yang secara karunia begitu. Secara gaib dari mursyid-mursyid atau melepo yang
bisa jadi dari Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ke, atau dia ketemu sufi siapa kemudian dia kasih mandat ya. Jadi secara batiniah ada yang secara lahiriah, ada secara batiniah. Tapi nanti setelah itu baru saya cari tahu tuh apa maksudnya itu. Iya mau pola mata loleng itu sasak mana kok. Kami pun masih dia kan saya belum berani. Ya belum berani. Nah, kenapa dia lebih banyak ke perkara sakit karena itu ada dia ada anu di situ kan, ada mandat di situ dari dulu sebelumnya. Dan silsilahnya ada ke atas. Sedangkan toh yang guru kalau di aturan formal mesti ada akta mengajar, meskipun dia sarjana pendidikan tapi belum bisa mengajar sesungguhnya kalau belum ada akta mengajar. Yang tadi akta mengajar Muhammad Powit ya DP formal begitu kan. Dan ilmu-ilmu yang lahiriah saya masih ketat begitu, apalagi yang yang mengatur hati. Jadi biasanya lu tuh bahasa Sanggala lu timah pola model teh kadang. Kita akan makan ubah rasa. Tapi dari semua ilmu kajian ini tetap mengarah kepada yang satu ya. Nabi Muhammad semua kan. Iya. Kemudian kalau Naqsabandia itu kepada Sayyidina Utsman. Kalau Alawiyah sampai kepada Sayyidina Ali, DP silsilah itu. Kemudian Sadiliyah Abu Bakar tidak sah. Abu Bakar pada Nabi kan. Kalau itu yang MPTT itu atau kita tasawuf. Iya DPC Naqsabandia, Khalidiyah. Sayyidina Utsman atau Abu Bakar ya Allah. Yang tak masuk di silsilah itu terus ke makanya Pandia itu kalau tidak salah Abu Bakar. Abu Bakar bukan sih. Jadi mestinya kalau dalam tradisi kesufian yang paling duluan kita tahu itu silsilah itu. Silsilah tubuhan harus tahu. Dan kalau di MPTT itu ada, dibaca terus itu silsilah. Dan jadi amalan untuk bertawas walau Fatihah itu deh guru sampai dari Rasul kan sampai dengan mursyid yang saat ini. Jadi kalau tidak ada silsilah dia putus berarti kan. Dan itu penting dalam tasawuf, tidak boleh disepelekan. Cukup silsilah. Makanya di Perana Sakti selalu disampaikan, harus selalu disampaikan itu tiap pertemuan. Karena saat ini silsilahnya begini. Nah, dari sini. Yang saat ini ya Sasarmada ya. Iya. Begitu. Guru utamanya Sasarmada. Sebelum Sasarmada siapa? Dan Sasarmada jadi guru utama itu ya ditunjuk direstui oleh guru sebelumnya. Maling dito tiba itu. Dia maling misalnya tipe madu atau pranaset maju ke semula lah tadi sudah mempotong lo hilang untuk palat. Ini tidak boleh begitu. Kecuali deh sesuai podu layak. Ayo
kasih jalan ini ilmu. Dewi itu podo maling pona. Lo Ini wanu di po mandat bahali hemo aduh mau na itu deli. Karena dong waingol tahu buan mau hilau tama mau putih hula pertama mau boleh dia mandat po bahaya itu. Ita tama ba baliw juga cerita anu mah telepon. Dia dua lo memawal. Amal pernah sakit. santai. Pernah santai. Dan itu salah satu godaan dalam tasawuf itu. Biasanya setan goda supaya dia berpaling dari gurunya. Apa tamang putih hilang. Salah satu godaan itu pekat. Nah, itu yang pagot itu begitu. Kalau putih hilang itu padahal dia setelah ditelusuri dapat data begitu dia ini orang yang tidak ada resiko dari jurus. Artinya belum di jasa maupun belum bayar. Bayar sudah. Bayar itu kan masuk. Di Di pero tapu ijasa. Behel lapor. Ambola lapor tiali me Bobera. Laka. Banyak sekali. Dari olah dari botiga. Dari botiga. oh iya. Sebenarnya mudah saja. Kalau Ustaz Sarmana bilang dia setelah melewati itu perjalanan spiritual yang panjang, di puncaknya itu dia simpulkan semua perjalanan ini pada akhirnya menguatkan syariat. Kesimpulannya mau poteheta syariat itu mau dah syariat itu dalala itu maklumnya. Cuma tentu dengan keadaan batin yang berbeda dengan sebelum dia melakukan perjalanan itu. Nah, makanya mudah sekali ini mau deteksi yang menyimpang atau tidak. Itu sesuai dengan syariat, ukurannya syariat saja. Kalau mate tete amno syariat itu tidak mau ditutup. Wale matal itu mah tumbutak. Tahun tak balik, tak dia wale. Oh dia mentap ya? Dia hentak biang. Iya man. Zaman Dia mah. Bopom. Oh itu kan, zaman dua. Tong petang kita dia belah itu. Nah ini nak tamu mundur. Nah ini tamu malah mundur. Itu kan hanya deh. Di mahe an mawol liyo may wale malong wala hemat tabi he absen yo lingo. Kita lihat di dalam belen itu lagi. Mula mana itu ada bote aslam teh mengimang gitu. Apalagi betul itu wale. Oh. Pengintololo. Tapi yang menjadi catatan beda. Beda orangnya. Memang mau poteheta syariat, cuma beda orang yang tidak melakukan perjalanan spiritual dengan yang melakukannya. Kondisi batinnya itu yang membedakan. Dua-dua menjalankan syariat, tapi yang ini saya batin yang satu ini, karena dia sudah melakukan perjalanan spiritual. Guru utamain. Semua orang kalau yang mau. Nah, kalau di nasabah itu yang disebut dengan suluk itu sebenarnya amalan untuk kasih bajalan ini batin tuh sama dengan Nabi Mi'raj sampai menghadap pada Allah gitu. Nah, metodenya beda yang kata nasabah dia metodenya seperti ini, kabar dia begini. Beda metode, bos. Satu alamat dia sama, tujuan sama. Yang satu hui, pada cuma kata Araba, hingga luta mau taruhia, lalu satnya tetap ya.
kali nggak tapi kalau tamu itu bento kalau tamu itu oto mau nama tiap malam Jumat Ya goyo, tidak boleh ya. Iya, tekan malah. Dia tanggal pusat kalau ya. Pemain bidu. Berarti kau sampaikan dulu silsilah peran saksi karena itu ketika orang tanya Tapi barangkali tidak apa-apa kalau misalnya artinya ikut dalam 2 kajian misalnya. ya Anak sakti dengan MPTT yang lain tidak apa itu Ustaz. Artinya ya kalau kita ikuti, waduh, sambil mengenal dari dalamnya. ya kalau di Nahsabandia dengan kasih itu karena pada orang ada namanya rabita itu mengikatkan batin murid dengan guru. Pokoknya bayangnya terus sih wajah guru kemana-mana kan begini, kita kan tidak bisa membayangkan bagaimana Allah itu. Kalau kita tidak mampu bagaimana membayangkan Allah, bagaimana Rasulullah itu dia lu dongga walau Rasulullah kita tidak mampu bayangkan. Sedangkan dalam hadis disebut al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Maka bagaimana membayangkan nabi, cukup bayangkan saya ulama guru sendiri. Nah, kalau di perang tadi saya sarmada. Nanti lama-lama itu bahwa itu kan cuma wasilah juga. Lama-lama nanti dia metatapu itu kalau di Nahsabandia tidak kasih itu. Tapi kalau soal ikut kajian boleh. Kajian apa saja boleh. Penguatan syariat. Ya apa itu. Tapi kalau untuk mursyid usahakan buat 1. Yang dikabar itu kan yang orang anggap sesat itu salah satunya kalau mau sambayang bayangkan dia punya muka itu Sudah selesai itu sama ya kalau dapat bayangkan. nah, maksudnya yang tahu apa itu nonton itu maksudnya membayangkan wajah gurunya itu dianggap sesat itu Pak itu salah satu poinnya itu saat ya tabia di poin bayangnya laku dia salam hemtanya mulai mau takbir sampai musalam mau laku dia babai. Nah, ya kali itu. Nah yang kedua itu dalam macam tiarap itu ke foto guru ya. Menurut praktek di kantor camat itu seperti itu. Juli Terus mau dilapor ke guru itu. Nah nama tiarap itu dia dalam praktekan di kantor camat. Bodoh tamu sama baret bukan mah baru kawarnanya kuning kelabu. Orang-orang dia. Ya, sebenarnya poinnya apa? Poinnya itu loyalitas kepada guru. Bagaimana loyalitas ditunjukkan itu? Tentu kalau dia memang guru memang bisa menjenguk isi hati orang, mestinya beda-beda dia punya cara menundukkan orang punya supaya dia loyal kepada guru. Dia mah rata lah nggak amila, beda-beda. Sama dengan Abu Yazid Al-Bustami, dia salah satu di silsilah Nahsabandia dia guru Abu Yazid Al-Bustami. Ketika muridnya tanya bagaimana saya bisa mendapatkan ketenangan batin seperti yang Anda rasakan, karena dia bisa jenguk isi hatinya, maka untungannya DP hati ini sombongnya teh oleh hati
model dokter kan dia bisa deteksi penyakitnya, penyakit hatinya. Akhirnya dia bilang sudah ente pulang, nanti ente bikin kalung, lapata ulama beleki, tatuang sama kerikil. Lalu ente pergi di pasar, keliling di pasar. Lo boleh malu hal yang menghadap gue, dia bilang saya tidak mampu dia bilang mau bikin ini. Lama, mangga pemilu tahu lo hati mama tabiongo ti. Orang tahu saya ini orang hormati apa, nanti dia banyak. Akhirnya biasa bilang kalau begitu Anda tidak sampai mati, Anda tidak bisa mendapatkan ketenangan batin seperti yang saya rasakan. Karena ondoli guru beto sombongnya berarti gila kehormatan. Jadi kalau mau menghancurkan itu kesombongan begitu. Dia anggap tahu biong. Dia menganggap tahu biong itu menggi beto melihara tahu. Dia mati dia Ustaz. Makanya banyak perilaku para sufi itu dia tampil dalam pengemis apa sebenarnya ingin menyucikan hatinya itu dari sifat-sifat angkuh, sifat pamer apa semua. Atau beda-beda dia punya perlakuan, metode. Tapi dengan syarat guru yang bagaimana dulu itu yang begitu. Disuruh merangkak udah happy guru ti delo pertama delo otot ti guru itu mesti patato mau patata guru itu dari silsilah itu guru langkah apa saya tidak lo langkah apa kamu kulitan apa yang kau halang dulu. Jangan mau jago-jagoan. Tapi mau jago-jago kan. Lo tapal lapal lo na poti mendarat tal. Malo kayo banari itu dah monto total. Lah. Allah kayo banari itu monto total. Jadi itu mau potuli dulu ya. Modelo burulannya tiap kali beda. Hanya tiap kan kita yang tadi. bolita kan Tiap puasa. bulan puasa memang artinya Jadi kan di sini kita langsung mulai ragu. Sebenarnya kalau dalam cara itu ilmu apa yang dia sampaikan itu gagal. Cuma pembawanya tidak gagal. bulan puasa memang Ya, Kemakai itu. baru apa yang kita orang mau Sebenarnya begitu Jam puasa sekitar tuh sendiri. itu belum kasar. Lio waru pilih puasa boje lo paham walingol itu. Iya lo lapito tinggal jalo tapulingol dalalo. jadi terus tuh satu orang itu Ya. mapilo li bae meli ustaz itu dulu ustaz nah puasa hemona sebenarnya hakikat dia puasa syariat ini dia puasa ukasa dia itu dia puasa Walau itu. hakikat dia puasa alus lilit walau itu mapilo bae meli ustaz kan itu halusnya Kasar itu dia puasa ya sau arut dia puasa. Pintu mata di Laliwo. pintu mata di Pak Hasan ti, wali pasati parenda rosari atau parenda lo hakikat. Abi. Lah wali itu mah. Waktunya mulanya to. Kalau bisa terijan. Bisa malah itu. Coba jelasin. Ah. jelas Jadi mau kasar ini udah buat saya mau halus ini itu buat. Jadi lapis dari mana itu ya.
Tinggal tambah kilo loh ini. Ya. Tambah kilo. Eh, latih atau guru lima liu. Saya dia bukan di batinnya dan akhirnya itu. Saya pernah meluhuta pitara. Atau idul ulama tak meluhuta pitara. Emang. Barangkali bagaimana itu Ustaz? Tidak mampu lagi untuk berpuasa. Oh, kita pilihnya dia meluhuta pitara. Dia katanya dia cuma bawa beti puasa wali puasa beti artinya sah banyak kita rabai itu pikirnya dia Sehari Juma mantan muslim saya pernah ditanya orang soal itu juga. Bagaimana zakat diberikan kepada orang-orang yang tidak sembahyang, muslim tapi tidak sembahyang. Dia jawab, memang sasaran zakat itu untuk orang miskin, baik dia sholat maupun tidak. Karena itu untuk kebutuhan makan minumnya, konsumsi. Jadi dia sholat atau tidak kan dia butuh makan. Jadi itu yang sasarannya. Dia sholat atau tidak kan tetap dia butuh makan tuh. Jadi makanya di teksnya itu tu'matun lil fuqara wa tuhratun lil masakin. Sasaran zakat itu dua. Fungsi zakat itu dua. Fungsi pertama memberi makan orang miskin dan penyuci bagi yang puasa. Dia begitu. Dia tidak ada masalah. Yang penting dia layak. Dia butuh makanan zakat untuk makan. Jadi sah dia punya zakat. oh dalam hati itu taruhan Kata itu mandi dulu. Tali itu taman lah ya sudah dirusak. Karena bapak tangan lo hilang. Malah hilang, patapal minta rasa. Makanya zakat fitrah itu dia ukuran minimal gitu. Sebaiknya bagi yang mampu memaksimalkan. Misalnya ditetapkan 1 jiwa zakat fitrah 30.000. Standar minimal. Jangan lagi kurang dari situ. minimal 25 Katakanlah minimal 20. Jangan lagi kurang dari situ. Bukan mau tambah dari jual. Gitu. sini Jadi aja bagi yang punya kelebihan, lebih dari situ. kamera muka coba tersinggung Ulangnya supaya kan kelihatan maksimal. Atau kalau Ustaz, kalau zakat itu kalau diniati lo umum, berarti umum 3 kilo niat. Kalau itu Ustaz kan lo mamahe pau hatia moti anu mo hitu moti mamahe pau walo oh lain kan tinggal lo istilah wati lo mojak ama meniati wa enggak boleh ama menghide umum berarti umum bae itu jatuh lo niat yo ulatia udah dalia bawa niati banget karena bau itu tangguh karena tinggal atau hilal paisa lo boli Zakat itu mau kasih diniatin ya
perpanjangan tangan dari masyarakat itu Makanya makanya yang seperti yang salah satu yang diantisipasi itu kenapa angin itu ilo kali air ini kalau di air langsung sebagai pengelola masyarakat dapat menemui orang yang berhak langsung. Maka yang pertama maka perasaan itu yang dijaga. Atau mungkin si ayah cuma pilih-pilih orang yang terbuka, dia jadi tidak berhak. Fungsi angin itu berkata itu, karena kalau angin itu tidak perasaan, anu mau taala hilau, walau perasaan itu buat tali rasa ya, apalagi nanti kali itu yang tadi datang, jadi pilih-pilih kasih kan, padahal semua orang butuh. Tingkat kebutuhannya bisa saja yang tidak sembahyang itu tidak mutabiah butuh asli. Bahkan enggak mata mutabiah miskin itu bohong. Makanya fungsi angin itu supaya ada pemerataan. Istilah gitu ya. Mau lihat ngami. Lihat ngami. makanya Pak Islam, makanya bahasan seperti saya masilan di rumah itu 20.000 jadi makanya pemain untuk 25.000 itu Kalau di kohel mengerti dia malam ini dia apa mulu. Jadi kok tingulang tahu aja. Waktu bilang kan dia biasa menonton aku, dia tato. Ya main tawe. Ya main itu. Karena dengan kali titiwan dia ulang. Ya mana dia umum. Ya mana di Bambang kan karena mau ngoleh, mau Mau pulang. mau pada lu dapat taksi mau Ya, mantap kepala Anda boleh depan. Bisa saja pada keluar. siapa kan balik ide Ini dia udah bilang mau karena waktu betul mulut itu tak pulang sama mulut itu dia mata talam. Macam ini mau jelas dan mau putih kamera. Ini mulai di kamera. Ada tempo jelas kabar. Ya berani mah peluang. Karena orang dia menonton aku pulang. Itu ulang orang itu. Ini ada tuh itu ada tuh. Jadi kata Indonesia. Awal lu memang dasar lu. Dasarnya lu. Kita kalau dalam tuh. Oh. Kita kan sebulan kan dalam itu. Kan kita gue itu awal lu tinggal di mulut tuh beli. Tak pulang. Bukan. Ustaz pernah itu barangkali sudah ini sudah yang di luar daripada kita. Iya.
dengar itu. Memang ada istilah-istilah yang dimasukkan ke dalam penyambungan kata. Pertama janda. Janda dia bukan golongan berhak menerima zakat, bukan karena jandanya, karena fakir miskin. Nah, kayaknya orang janda pokoknya ngambil janda catat ya, Pak. Tidak begitu. Kan itu biasanya pokoknya yang penting dia janda. Nah. Ada orang tolan itu. Kumpul itu lah itu. Pokoknya semua janda catat. Oke lah. Oke. Oke. Saya lalu satu lagi di kamu di satu kalau ayo aku lihat. Coba. Alah. Orang mesti malah mawati. Jadi ada sudah masa minggu lewat di janda Ustaz. Itu yang apa itu yang istrinya fakir miskin. Ya. Dia janda fakir miskin memang. Mualinya. Bukan karena dia janda, tapi karena dia fakir. Begitu juga mu'alaf. Bahkan pada masa senoman Ustaz ya. Mu'alaf dia sudah kasih. Terus senoman. Pakai. Karena bukan memang ada kondisi politik saat itu memang kalau kan salah satu tujuan dikasih mu'alaf itu untuk mencitrakan Islam di hadapan non muslim bahwa kalau kalian masuk Islam ini ada kesejahteraan buat kalian baik rumah mungkin ada politik saat itu yang lagi tahan artinya ada melihat kondisi juga itu begitu juga pegawai syarikat dia memulai juga pegawai syarikat kalau dia pegawai syarikat tidak miskin pakai miskin bukan karena pegawai syarikinya tapi karena dia kecuali kalau dia kasih masuk di waktu stabilitas kalau kan berjuang di jalan Allah makna aslinya itu tentara yang perang dapat bagian ketika tidak ada maka orang-orang yang berdakwah kami maksudnya hanya penafsiran yang masuk nanti itu penafsiran yang menghidupkan malam-malam dan kita heboh ya nanti ini masuk ke pasti sabilillah itu tetapi nah berarti dia menghidupkan Kita mau dilakukan oleh jadi memang di wafi sabilillah dia orang berjuang di jalan Allah berarti tak penguasaan pegawai sari yang bertugas tarawih karena tanpa mereka ini Islam tidak hidup di jam masa tetap kamu bangun tak
Memang sudah seorang mata tatap, dia paling kok pengen pulang pertama. Jangan sampai kan sama kalau bangga kata mau satu itu. Ini mah masuk. Memang. Makanya Oh, lu bilang gak kalah kok baru. Kalau bangga dia gak kalah. anu kan kita putih main. jadi nama-nama itu pegawai sari, tanya po Yang termasuk dia tetap mau masuk 8 tapi mau masuk di situasi stabilitas orang yang berjuang di jalan Allah. Itu petugas selama puasa, masuk bulan tuh Anu picak kongsi lo. saya dengar picak kunci kan 4 gitu. Ya tat podusa talo dungo ti Watia mau lo dungo montoli podusa. Kalau mau coba jelas ini mana lebih. Wih, kalau supaya dia amali pitana, coba jelas klarifikasi lah. Apa aja. artinya kita pelikasan tak ada kita. Baru-baru buat Pokoknya semua golongan sangat Disebabkan materi hari ini janda itu miskin orang. karena itu maksudnya tuh. dia lu ustad janda anak satu betul ilo jalan hati. Dia lu janda anak satu, bo janda cucu satu, dua. Baru janda anak satu Iya. kata. Ya. Ya. Mau ampu. Kalau salah atau Karena hati-hati waktu para saya Pak Imam terjadi bola mengedar sekarang mbak dulu karena tanah